Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazamen, ketemu lagi kita di channel YouTube KBRI, channel yang selalu menginformasikan berita-berita terbaru alias terkini, terpercaya, dan pastinya terakurat. Oke mas bro semuanya, salam ketemu lagi, salam kangen selalu, pencinta KBRI channel. Nah, masih seputar dunia perselingkuhan, materi atau konten perselingkuhan yang tidak akan ada habisnya sampai dunia berakhir alias kiamat. Kenapa mas bro gua bilang begitu? Karena perselingkuhan atau bisa dikatakan sebuah penyakit masyarakat atau sampah masyarakat, sama dengan hal-halnya kasus-kasus prostitusi ya, yang semakin marak malah. Kalau habis sih impossible ya, tidak mungkin. Tapi paling tidak mengurangi volume atau mengurangi, paling tidak memberikan semacam nasihat ya, nasihat kepada para pelaku atau para manusia-manusia yang tadinya pada awalnya membuat suatu ikrar janji di depan penghulu, depan saudara, teman-teman, mengikat janji sehidup semati dengan segala macam konsekuensi yang disahkan oleh penghulu, maka terjadilah sebuah pernikahan yang sakral. Tapi di tengah perjalanan, dengan seiring lajunya perjalanan hidup, banyak atau macam-macam motivasi ataupun alasan kedua pasangan tersebut kenapa dia melakukan perselingkuhan. Padahal secara hukum ya, secara hukum di atas dunia ini itu juga ada pasalnya atau tidak dibenarkan, apalagi hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tertinggi di atas bumi dan langit. Nah, di samping itu bukan hanya permasalahan yang timbul di sini mengakibatkan mereka berselingkuh, tapi turut sertanya nih makhluk yang namanya iblis dan syaitan menggoda manusia, ingin menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah. Nah, mereka sudah diizinkan oleh Allah, selagi kamu memang masih bisa menggoda mereka, silakan katanya. Nah, tinggal manusianya tadi, apakah mereka bisa digoda oleh setan untuk ke arah yang tadi kita sebut perselingkuhan tadi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di samping itu, di samping kita himbau kedua manusia yang berselingkuh ini turut serta atau peran serta dari para ulama, pemuka-pemuka agama di seluruh dunia, apakah umumnya dan khususnya di negara kita Republik Indonesia ini, memainkan perannya ya, memberikan semacam penyuluhan, menjadikan semacam ceramah-ceramah agama yang bermanfaat, paling tidak persentase ataupun volume
perselingkuhan itu bisa ditekan, ya, bisa ditekan sedikit demi sedikit. Walaupun tadi gue bilang bahwa perselingkuhan itu tidak akan mungkin hilang, ya, tidak akan mungkin hilang, kecuali sudah hari terakhir dari dunia ini, itu hari kiamat. Kita review lagi, flashback lagi perselingkuhan yang terjadi lebih kurang sudah 7 bulan yang lalu, ya, 7 bulan lalu, yang terjadi di institusi kepolisian, ya, institusi kepolisian Republik Indonesia. Yang lebih mengkerucut lagi adalah Polres Pati, Polsek Margoyoso, di mana di situ ditemukan 2 insan sama-sama oknum polisi, satu polwan yang berinisial Bribka ARP, satu lagi atasannya berinisial Aibtu MM, berselingkuh dan digerebek oleh suaminya yang juga polisi, Brigadir Muhammad Doni Kalbuadi, suami daripada Bribka ARP. Perselingkuhan itu jelas-jelas tidak bisa dihindarkan lagi. Kasus tersebut tidak bisa dihindar atau membela diri kedua manusia ini, karena memang digerebek langsung oleh suami dari Bribka ARP ini di sebuah hotel di Mall In Semarang, ya, dengan membawa rekannya Propos dan aparat lainnya untuk menggerebek istrinya ini, karena sebelumnya sudah dipantau, ya, jauh-jauh sudah dipantau dan sudah dipasang GPS di mobil istrinya itu. Jadi ketahuan, dipantau kemana istrinya pergi, yang gitu. Nah, kita bukan mau membicarakan masalah kasus Bribka ARP dan Aibtu Maliki ini, tapi adalah side effect, ya, side effect dari kejadian semacam ini yang kita katakan tadi. Dunia perselingkuhan tersebut sudah meluas ke berbagai macam kalangan. Ya, sebut sajalah tadi institusi kepolisian, ada di kejaksaan, kepala desa, kepala sekolah, pengusaha, pejabat, anggota dewan, dan lain-lain sebagainya. Ini oknum, ya, kita bicara oknum, ya. Karena kalau semua institusi itu pada dasarnya bagus, ya, tinggal oknumnya aja yang berulah ini, ya. Ketika sudah menduduki jabatan atau sudah punya uang yang banyak, mulailah dia mencari-cari sesuatu dengan alasan, misalnya kita ambil contoh laki-laki lah dulu, ya, yang berselingkuh, dia bilang bahwa tidak harmonis lah, tidak diperhatikan, kurang nyaman di rumah. Itu alasan boleh-boleh aja, silakan, kan begitu, hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian side effect ketika dia udah punya anak, side effect dari perselingkuhan ini sangat besar sekali, Mak. Secara psikis itu bisa mempengaruhi dampak pada keluarga, ya. Keluarga, terutama anak-anak yang mengetahui karakter bapaknya atau karakter ibunya begini, karena memorinya masih ini sekali, itu akan bisa terekam di otaknya, dan bisa jadi nantinya dia juga akan berbuat semacam itu atau trauma terhadap kejadian dari orang tuanya yang berselingkuh tadi. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena penyakit masyarakatnya atau sampah masyarakat ini, itu mereka melakukan seperti ini memang terang-terangan, ya, terang-terangan, atau ada juga yang ketahuan dan sebagainya. Ini menjadi semacam presiden jelek, ya, presiden jelek di tengah masyarakat, di mana pemerintah menghimbau atau menggalakkan penggalangan segala macam cara untuk menghapuskan prostitusi, perselingkuhan, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, di sisi lain nggak bisa terbendung hal-hal semacam ini. Nah,
Sekarang kita kembalikan lagi ya materi yang ada yang kita KBRI utarakan kepada para netizen. Kita kembali lagi kepada para netizen. Menurut netizen, apa sebenarnya solusinya? Apa yang memaknai? Apa yang mengartikan bahwa mereka itu kok bisa berselingkuh? Faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya yang sangat signifikan, bukan faktor yang dikarang-karang atau tidak puasan lah, itu cuma alasan-alasan yang dibikin-bikin aja ya, nggak puas dan sebagainya. Kan tujuan berumah tangga itu bukannya sekedar untuk bermesraan atau katakanlah untuk sekedar mencari keturunan atau kepuasan di atas ranjang. Ini makna luas sekali, bukan itu makna dari sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu, bukan itu. Nah, para netizen bagaimana pendapat? Kalau KBRI begini, sebenarnya kita sejak kecil sudah dibekali ya, sudah dikasih tahu dari orang tua bahwa ini hal yang baik, ini hal yang buruk. Kalau kamu berjalan di garis yang ini, di koridor yang ini, insya Allah akan selamat. Kalau kamu jalan di sini, kamu akan dapatkan konsekuensinya begini. Nah, samping itu, nasihat itu, kita juga sebagai seorang umat yang beragama harus mempertebal iman, memperkuat ya iman dan takwa kita. Kita lawan itu godaan-godaan seperti itu. Kenapa gue mesti berselingkuh? Apa alasannya? Apa ini? Kok nanti manusia akan menghadap Allah. Dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah ini kan apa mau hidup terus? Nggak mungkin kan? Karena ada dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk ya makhluk. Jadi ya ada binatang, manusia semuanya pasti akan menemui ajalnya. Nah ketika kamu menemui ajal kamu, apa yang kamu bawa? Harta? Nggak mungkin. Bullshit. Ya nggak mungkin harta kamu bawa. Kain kafan aja yang melekat di itu ketika kamu dibawa pernikahan itu hancur habis. Yang ada hanyalah iman dan takwa untuk menjawab semua pertanyaan sewaktu di dalam kubur atau di alam barzakh. Belum lagi nanti pertanyaan-pertanyaan atau hisab waktu di yaumil mahsyar. Belum lagi waktu pertamanya sakaratul maut. Semuanya itu semua ditutup ya, telinga, mulut. Yang menjawab itu kan ya mulut semua dikunci, yang menjawab ada iman dan takwa. Nah kalau semua orang berpikir seperti pendapat atau katakanlah informasi dari KBRI ini, mungkin insya Allah mungkin akan mengurangi volume perselingkuhan tadi atau volume kejahatan-kejahatan lainnya, prostitusi atau apanya. Nah disitulah ya bro ya, KBRI sekali lagi tidak bukan mau membahas masalah yang tadi kita katakan institusi polisi Polwan berita ARP dan itu ini, yang memang kabarnya juga kita juga bukan kita melupakan, tapi itu menjadi suatu pelajaran sangat berharga sekali dan sempat viral. Makanya kita mencoba untuk membahas side effect dari segala macam itu, terutama yang lagi viral kebetulan waktu itu di institusi polisi, maka kita coba upload dan coba kita bahas. Dan sampai sekarang memang persoalannya atau hukum atau terhadap kedua oknum polisi tersebut masih ngambang ya. Kode etik kepolisian, profesi kepolisian juga sepertinya tebang pilih gitu terhadap hukuman yang harus ditetapkan atau dijatuhkan kepada kedua oknum polisi tersebut. Nah, bermacam opini-opini atau stigma-stigma miring ya, macam-macam, ada katanya lari, ada katanya Aibtu Maliki itu sudah punya pelet lah, sudah kemana nggak tahu, sudah mungkin nggak bisa sama si Bribka ARP dan sebagainya. Bribka ARP katanya dipindahkan ke Surabaya dan sebagainya, itu macam-macam. Dan itu kita kesampingkan, kita membahas adalah tadi bagaimana side effect dari perselingkuhan itu sangat mengerikan sekali dan sangat menakutkan sekali. Nah itulah Mas Bro ya. Kesimpulan dari semuanya itu adalah kita berusaha. Kesimpulannya adalah jangan pernah dekati hal-hal yang dibenci oleh Allah, seperti salah satunya adalah perselingkuhan tadi. Bagaimana caranya? Ya kuat. Banyak belajar, banyak mengaji, banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama yang bisa menjadi resapan ke dalam jiwa kita, sehingga kita enggan atau tidak mau, bahkan kita akan memberantas dunia perselingkuhan. Mungkin cukup sampai sini dulu informasi dari KBRI Channel. Sebelum kita akhiri informasi ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI.
Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kita semuanya, kalian para netizen yang gue cintai, menerima notifikasi setiap KBRI upload video-video terbarunya. Oke? Salam tangan terus. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.